Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin. Bismillah, alhamdulillah hari ini saya Astrid Fatun Rafi'ah alhamdulillah sudah bisa menemui salah satu ustadzah ya, ini di sekolah kami di SDIT Mutiara Insani. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan menuntut ilmu ya, menggali sedikit dari Ustadzah Siti Aminah, bisa dipanggil Ustadzah Aminah ya. Beliau ini guru kelas, mungkin lebih tepatnya wali kelas wali kelas 2B. Sekaligus beliau juga mengajar di kelas 5 gitu ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan menimba ilmu sedikit dari beliau, sedikit bincang-bincang tentang manajemen kelas gitu. Assalamualaikum Saudara Mina. Nah, ya gini tentang manajemen kelas gitu. Kami minta sedikit pengalaman dari Ustadzah gimana untuk manajemen kelas sendiri yang efektif, yang bisa anak-anak itu terkondisi di kelas gitu. Ya, secara umum saya kira juga sama ya dengan wali-wali kelas semuanya yang ada di SD kita. Yang namanya memang manajemen itu adalah mengatur, jadi kita harus bisa mengatur kelas bagaimana memang suasana kelas itu nanti baik, nyaman, sehingga nanti dengan kelas yang nyaman, insya Allah nanti anak-anak ketika belajarnya pun juga nyaman. Nah, sebenarnya untuk manajemen ya itu tadi yang saya katakan hampir sama dengan teman-teman yang lain. Pengaturan memang dalam kelas itu memang sepenuhnya untuk manajemen itu diserahkan ke wali kelas masing-masing. Ya misalnya mulai dari pengelolaan kelas, kemudian untuk yang pembagian jadwal tiket. Nah, itu memang dari sisi kebersihan itu tadi memang kita benar-benar pilih anak-anak yang kira-kira dalam satu kelompok itu paling tidak bisa menjadi istilahnya leader ya, menjadi teladan, contohnya bisa datang pagi, kemudian disiplin, itu tetap di dalam satu kelompok itu ada siswa yang seperti itu, dengan harapan yang namanya anak banyak itu tentu ada yang berangkat siang walaupun sudah tahu itu jadwal tiketnya. Nah, tetap dipilih paling tidak ada satu anak yang bisa jadi teladan baik, sehingga nanti juga harapannya bisa menggerakkan tadi yang kurang disiplin, sehingga anak-anak yang kurang disiplin tadi bisa mencontoh temannya yang disiplin tadi. Itu harapannya kalau manajemen dari sisi kebersihan kelas. Kemudian juga tak kalah penting nanti setiap hari Sabtu itu kita sebagai wali kelas diberi peran besar oleh sekolah, yaitu dengan adanya pembinaan atau mentoring dengan alokasi waktu 25 menit. Nah, di situ kita sangat berperan sekali, dan itu juga waktu yang terbaik bagi kami sebagai wali kelas untuk memberikan motivasi, kemudian pembinaan dan lain sebagainya, dan penguatan, sehingga di sini nanti karakter anak itu harapannya bisa terbentuk karakter baik ya, contohnya seperti kedisiplinan, akhlak yang baik, kemudian motivasi untuk belajar itu selalu kita berikan, karena memang pada dasarnya yang namanya anak itu ketika kita ingatkan sekali dua kali itu sama dengan belum. Jadi memang jawabannya greteh ya, seperti itu, harus berkali-kali diingatkan biar anak-anak itu tumbuh ya kita di kedisiplinan, karakter atau pembiasaan yang baik, kemudian motivasi belajar yang baik juga. Secara umum seperti itu. Jadi memang manajemen kelas itu dimulai dari karakter anaknya dulu ya, kita betul, perbaiki dulu itu. Karakternya, kita perbaiki akhlaknya. Jadi manajemen atau pengaturan kelas itu bisa lancar gitu ya. Insya Allah seperti itu Ustazah, karena kita yakin dengan akhlak yang baik, pembiasaan yang baik itu nanti insya Allah untuk yang lainnya juga akan mengikuti menjadi baik. Jadi yang pertama itu memang akhlaknya harus baik dulu.
berarti kita mulai dari diri anaknya dulu, akhlaknya diperbaiki, nanti Betul insya Allah sekali. mengikuti. Iya, iya. Nah, berarti memang akhlak yang paling utama. Nah, kalau untuk ini kan kelas jenengan kan ngajar kelas bawah dan atas juga guys ya. Nah, itu beda nggak sih Us dalam kesehariannya, apalagi manajemen kelas ya, kelas bawah yang masih umur segitu ya, dari kelas atas juga yang sudah mulai besar, itu perubahannya signifikan atau enggak? Iya, ya memang ada perubahan, tentu perbedaan tetap ada Ustazah. Ya kalau di kelas bawah itu enak ya, di kelas 2B masih anak-anak, Mbak ayo diarahkan ke sini, itu mereka tanpa ada pertanyaan itu langsung plek 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 plek, istilahnya cepet manut seperti itu Ustazah. Ya beda nanti di ketika kelas 5 mereka otomatis kan sudah besar, pemikirannya juga sudah berkembang, jadi terkadang untuk rasa ingin tahunya juga besar. Nah, untuk pengkondisian pun juga mungkin lebih, kita dosisnya lebih tinggi dibandingkan untuk yang kelas bawah. Mungkin kelas bawah maksudnya ayo Mbak nanti segera, itu udah cukup bisa. Tapi terkadang untuk kelas atas itu ya memang harus agak porsinya ditegasin, harus lebih tinggi dibandingkan yang kelas bawah. Misalkan dalam hal minum ya, kalau di kelas bawah misalkan izin minum di tengah pelajaran memang terkadang sesekali boleh, tapi untuk yang kelas atas misalkan sudah diingatkan Mbak nanti di awal Ustazah beri waktu sebentar untuk minum, silakan minum, nanti ketika pembelajaran berlangsung tidak boleh izin minum selama 1 jam. Nah itu nanti ketika pas ada anak yang misalkan Ustazah izin minum, ya kita tegasi untuk tidak, karena memang tadi di depan sudah dibuat aturan seperti itu, jadi harapannya memang anak-anak itu terkondisi dan ikut peraturan seperti itu. Jadi peraturannya sama untuk satu kelas itu seperti itu Ustazah. Jadi memang untuk kelas atas memang cenderung agak ngeyel juga, mungkin bisa ya, ngeyel dalam artian tidak bersegera. Nah itu juga. Jadi memang untuk pendidikan, disiplin itu memang lebih istilahnya lebih ketat daripada kelas bawah. Iya, betul gitu. sekali Ustazah, begitu. Kalau gini, kalau di kelas bawah maupun di kelas atas nih, di kelas kan mesti ada hal-hal yang kadang-kadang tidak terduga gitu ya. Nah itu biasanya paling sulit ngadepi anak seperti apa sih? Maksudnya anak kan ya nggak semuanya sama ya. Nah memang tadi akhlak yang paling kita tekankan dulu. Nah kan hal-hal apa sih yang biasanya itu nggak terduga gitu? Nggak terduga ya. Kayak apa ya gimana? Ya yang namanya anak itu ya memang seperti itu Us, ya terkadang ya ada sisinya maksudnya baik, kemudian ada kalanya juga mungkin dari awal itu kurang nyaman ketika dalam kelas. Ya kalau tidak terduga sih misalkan lari-lari misalkan di dalam pelajaran, kemudian jatuh. Nah seperti itu terkadang yang harus susah juga Ustazah untuk yang menyikapi hal seperti itu. Yang namanya anak-anak kadang kan bermain itu sudah menjadi cirinya seperti itu, tapi ketika menyikapi misalkan dalam perjalanan pelajaran kemudian terjadi insiden seperti itu, yang memang kita sebagai wali kelas ya harapannya nggak apa-apa gitu, tapi kalau memang misalkan terjadi lah, itu memang kita terkadang harus berusaha untuk meyakinkan kepada wali murid yang bersangkutan bahwa ini memang yang namanya anak kadang seperti ini, nah kemudian mohon maaf lah seperti itu, sambil kita juga berusaha untuk kedepannya itu ada yang namanya pengetatan, lebih memperhatikan anak, pengkondisian anak seperti itu serius. Kalau memang tak terduga, kalau untuk kenakalan insya Allah yang lebih tidak ada, istilahnya yang masih sama, masih wajar. Ya yang pertama ya mungkin karena kita memang benar-benar untuk karakter tadi kita betul-betul tanamkan pada anak-anak, sehingga kalau sudah terbentuk seperti itu insya Allah untuk masalah yang besar misalkan seperti tidak jujur ketika ulangan itu insya Allah tidak ada. Dan sehingga ya insya Allah nanti aman-aman saja dalam kelas, tidak terjadi suatu permasalahan yang cukup besar Ustazah. Alhamdulillah. Jadi memang awal dan paling utama memang dari tadi akhlak gitu ya, karakter anak itu paling penting gitu. Nah untuk
Ini terakhir Ustazah, minta pesan-pesan atau pengalaman jenengan buat guru-guru yang masih ya baru berapa bulan atau berapa belum selama jenengan kan udah lama itu ya. Iya, Kira-kira guru itu perlu apa gitu biar manajemen kelas itu bisa terkondisi gitu, perlu ilmu apa saja gitu, atau harus tahu psikologi anak atau harus bagaimana gitu loh. Jadi bekal seorang guru agar manajemen kelas itu efektif gitu. Saya yakin sebenarnya untuk seluruh guru insya Allah sudah dapat ilmunya ya, secara manajemen kelas insya Allah semuanya sudah dapat. Ya, yang pertama dalam membuat manajemen kelas saya yang pertama mungkin juga bisa itu ya, ketika membuat peraturan itu harus istilahnya konsekuen. Nah, jadi kita misalkan ketika kita mendidik membuat peraturan harus disiplin, ya berarti kita harus disiplin dulu, karena mau tidak mau yang namanya guru itu menjadi contoh saja ya, berarti yang dilihat lah itu. Nah, jadi sebagai seorang guru misalkan mau manajemen kelas, berarti kita yang pertama sesuai dengan peraturan yang kita buat. Kalau kita mau anak-anak kita disiplin, berarti kita harus bisa memberi contoh disiplin juga, termasuk ketika datang ya jangan sampai terlambat. Jadi diusahakan sebelum anak datang ke sekolah itu kita sudah berada di depan untuk menyambut siswi kita yang ingin ke kelas ya, sehingga memang sudah terlihat ini ustadzahnya disiplin, berarti memang ketika saya diminta disiplin memang ustadzahnya sudah mencontohi seperti itu. Yang kedua, selain disiplin itu tadi memang harus peraturan itu berlaku untuk semuanya, jadi tidak ada yang pilih kasih ini misalkan anak guru sini, anak siapa, tidak. Jadi peraturan itu dibuat untuk semuanya dan sifatnya ajak, artinya tidak memihak tadi, dan terus sama, jadi tidak ada pelonggaran, tidak ada apa, kecuali memang sakit, nah itu bisa ya. Jadi memang dibuat itu ajak konsekuen seperti itu terus, tidak berubah-ubah. Itu untuk manajemen. Yang ketiga memang sabar juga ketika dalam menghadapi anak. Yang terakhir, yang terpenting juga harus ikhlas dalam menjalani ini semuanya, percaya bahwa ini adalah ladang pahala buat kita, dan insya Allah kalau kita menjalaninya dari hati dengan rasa yang ikhlas, insya Allah anak-anak yang kita didik juga insya Allah untuk hasilnya juga maksimal. Begitu Ustazah. Saya yakin semua guru juga bisa seperti itu ya. Oh iya, tambah satu lagi satu lagi untuk manajemen kelas kan biasanya mau ngajar harus ada perangkat-perangkat yang harus dibuat itu. Nah itu memang persiapan itu penting begitu. Nah sejauh mana pentingnya, maksudnya seberapa penting persiapan yang harus kita buat apa saja gitu, agar kita ngajar itu juga nggak ngawang gitu loh. Jadi ngajar itu punya tujuan yang jelas, punya apa yang mau diajarkan itu apa gitu. Kira-kira apa saja Ustaz yang perlu dipersiapkan? Ya memang pada dasarnya seperti untuk perangkat pembelajaran seperti RPP itu sebenarnya wajib ya Ustazah, walaupun ya memang nanti dalam berjalannya itu RPP-nya boleh kita ganti, misalkan diorek-orek sesuai dengan kondisi kita. Nah, persiapan paling tidak H-1 itu harus kita sudah ada persiapan, sudah ada rencana, kira-kira besok mau ngajar apa, metode yang dipakai apa, dan penguasaan materi ini juga sangat penting saya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah action di kelas kita blank, tiba-tiba materi apa apalagi kalau nanti sudah di kelas atas biasanya materinya rumit dan keinginan tahuan itu ya yang anak besar itu jauh lebih besar juga dibandingkan anak kecil gitu ya. Kalau anak kecil mungkin yang dia dapat terima ya sudah, tapi kalau sudah kelas atas itu yang kelas 5 itu penasaran ini artinya apa, kok bisa begitu bagaimana Nah itu memang kita harus benar-benar menguasai materi. Nah nanti kan kita dilihat oleh murid, jadi jangan terlihat kalau kita itu tidak tahu dan tidak menguasai materi. Jadi menguasai materi penting, apa yang kita laksanakan, apa yang nanti dalam pembelajaran itu alurnya bagaimana, apa yang kita ajarkan, metode apa yang kita pakai, sampai pendetailan termasuk latihan, kemudian tugas itu harus kita persiapkan sebelumnya saya. Ya, walaupun memang kita guru itu
nggak kalah ya, maksudnya dengan anak itu masuk ya bisa, mengajarkan bisa, tapi saya yakin hasilnya akan berbeda ketika kita itu menyiapkan lebih awal ya. Jadi persiapan dulu, insya Allah yang namanya kesuksesan itu kan juga akan datang pada orang yang lebih siap Ustazah ya. Jadi sebagai guru kita juga harus siap, termasuk dalam mengajar, nggak boleh asal masuk kelas saja, pokoknya buka materi, buka buku, kita baca, sampaikan, tidak seperti itu. Jadi harus kita pikirkan betul Ustazah, termasuk nanti ketika ada murid yang rame, nanti kita langkahnya bagaimana, itu harus terpikirkan ya. Itu menurut dari kami Ustazah. Alhamdulillah pengalamannya banyak sekali ya Ustazah ini ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu yang banyak dari Ustazah Aminah, jazakallahu khair Ustazah. Nah, dari pengalaman beliau kita bisa belajar banyak hal ya, apalagi terutama khususnya tentang manajemen kelas. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.